yang kurang lengkap gitu ya? Iya, Bu. Andrian Saputra? Lengkap? Lengkap ya? Anggun Nuraini? Lengkap ya? Aulia Rahayu? Lengkap. Paula Cantika? Lengkap ya? Gayu Syahrani? Lengkap. Umaira Sari? Nana Mahmuda? Lengkap. Irfa Mita? Lengkap ya. Megita Zeti Putri Cahyani? Lengkap ya. Naum Wahyunis Istiqomah? Lengkap. Nazila Amiratus Khairinisa? Nur Hayati? Lengkap ya. Olivia Dwi Antarisi? Lengkap. Rifani Dwi Maulana? Lengkap. Salsa Bila Lati Fajila? Lengkap. Sevina Milasari? Lengkap ya. Sita Ramadhani? Anggur Syarifah? Lengkap ya. Talita sakit ya? Widya Pratiwi? Yongki Ferdi Setiawan? Lengkap. Lengkap. Zahid Putra Irwano? Lengkap. Lengkap ya. Oke, baik, untuk hari ini ada teman kita yang tidak hadir ya. Atas nama Malika, kita doakan mudah-mudahan Malika segera sehat kembali. Amin. Dan kalian yang dalam kondisi sehat juga jaga kesehatan, karena akhir-akhir ini musimnya bukan musim buah tapi musimnya musim orang sakit. Gitu ya. Jadi kalian jaga kesehatan, pola makan jangan sampai terlambat. Biasanya anak-anak itu kalau pagi pada belum sarapan. Ini sudah pada sarapan belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum makanya nggak biasa sarapan gitu ya. Biasain sarapan karena kalau kita dari pagi nggak punya tenaga, nggak punya energi gimana habis sekolahnya, nggak punya semangat gitu ya. Dibiasakan sarapan walaupun cuma sesuap dua suap ya, harus diusahakan sarapan. Bu Tami akan tunjukkan untuk tujuan pembelajaran hari ini apa saja biar nanti kalian memahami hari ini kita akan mencapai apa saja sih yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kami akan tampilkan. Oke, baik ya. Jadi untuk 4 jam hari ini, kita 4 jam ya hari ini ya, langsung 4 jam. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama itu peserta didik, sebenarnya bukan cuma peserta didik, kalian dan Bu Tami, kita belajar bersama-sama, bareng-bareng kita belajar ya. Untuk dapat menjelaskan klasifikasi zat atau materi berdasarkan wujud dan komposisinya. Yang kedua, menjelaskan metode pemisahan campuran. Yang ketiga, menjelaskan pengukuran sifat kimia dan fisika. Yang keempat, menjelaskan bahan berbahaya dan beracun. Yang kelima hari ini nanti kalian akan berkolaborasi membuat sebuah project. Jadi projectnya hari ini apa? Kalau minggu kemarin projectnya kalian belajar ternak begitu ya, ternak maggot. Tapi untuk saat ini pertemuan hari ini kalian akan membuat project yang dituangkan melalui Canva for Edu. Jadi hari ini nanti kalian akan mencoba fitur kolaborasi. Ya, jadi nanti kalian akan dikelompokkan gitu. Kemudian nanti kalian akan membuat suatu projectnya dalam bentuk PowerPoint. Gitu ya. Oke. Jadi yang kelima itu nanti kalian dapat berkolaborasi merancang proyek sederhana dalam bentuk infografis atau PowerPoint menggunakan aplikasi Canva for Edu. Kemudian yang keenam, setelah kalian membuat suatu proyek tadi ya, sudah kalian berbagi, berkolaborasi dengan teman-temannya, yang terakhir nanti kalian akan paparan di depan. Nanti kalian akan presentasi hasil dari diskusi kalian yang dituangkan dalam bentuk PowerPoint ya, menggunakan Canva for Edu tadi. Nanti kalian akan presentasi ke depan. Jadi nanti kalian diakhiri dari kegiatan presentasi gitu ya. Jadi tujuan yang keenam adalah mempresentasikan hasil proyek infografis atau PowerPoint menggunakan aplikasi Canva for Edu. Gitu ya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, Bu Tami ingin menggali kemampuan awal kalian. Jadi nanti kalian akan mengerjakan sebuah soal ya. Soalnya nggak banyak. Tapi untuk mengukur kemampuan awal kalian terkait dengan materi klasifikasi zat dan materi ini. Sebenarnya klasifikasi zat dan materi kan kalian
sudah pernah belajar waktu SMP, ya kan? SMP sudah pernah belajar. Makanya Bu Tami akan mengukur kemampuan awal kamu terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Gitu ya. Oke, Bu Tami akan kirim di grup, nanti mau dicek. Jadi kita mengawali hari ini dengan ada tes singkat gitu ya, nggak banyak. Oke ya. Oke, baik. Monggo silahkan kalian cek di grup kelas IPAS ya. Bisa kalian cek. Ini pengerjaannya mandiri. Jadi soalnya berisi 5 soal. Monggo silahkan yang sudah bisa langsung kalian kerjakan. Ya. Siklus yang kedua ya Pak ya. Ya, minggu depan udah mulai Pak. Jadi Sabtu untuk kelompok kami terakhir. Iya, oke. Jadi mungkin mulai tanggal berapa Oktober ini sudah ada lagi ya, siklus kedua. Jadi sampai November Bu Nurul Fitri. Nah, terima kasih ya Bu. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mohon diri ini Bu. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum ya? Ya, monggo silakan. Sudah ya, Bapak Ibu? Kita lanjut. Jadi untuk tahap selanjutnya, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok. Nanti Ibu tampilkan. Kemudian karena hari ini kita akan fokus ke subbab tentang klasifikasi zat dan materi, di mana di situ kan ada beberapa indikator untuk mencapai subbab itu, gitu ya. Jadi nanti Ibu akan bagi masing-masing kelompok itu akan berdiskusi dengan topik yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi nanti kalian akan berdiskusi dengan topik yang berbeda-beda, tapi masih di dalam subbab perubahan klasifikasi zat dan materi, gitu ya. Oke, kita langsung saja. Bu Tami akan tampilkan pembagian kelompoknya seperti apa. Kemudian kelompok 1, 2, 3, 4 itu topiknya masing-masing apa, gitu ya. Mohon nanti bisa kalian foto dulu, kalau dicatatkan terlalu lama nanti kalian boleh difoto. Oh iya, kelompok saya bagiannya topiknya ini, kemudian poin-poin penting yang harus dijadikan bahan untuk diskusi apa saja, gitu ya. Oke, baik ya. Oke, ini pembagian kelompoknya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4 hanya kelompok 1 yang berisi 5 orang karena kita kan isinya 23 ya. Siswanya 23 ya. Jadi ada di kelompok 1 itu hanya berisi 5 orang siswa. Oke, baik ya. Sudah megang ya panduan untuk hari ini, kegiatannya apa saja sih sebenarnya sudah Ibu tuangkan di 1 lembar itu. Monggo silakan nanti kalian cermati bersama ya. Jadi nanti kalian mulai saat ini kalian kan sudah duduk ya, sesuai dengan kelompok gitu. Jadi nanti kalian akan diskusi ya, akan membuat proyek dalam bentuk PowerPoint menggunakan aplikasi Canva for Edu. Jadi nanti kalian akan memilih 1 template di Canva. Memilih apa? 1 template di Canva. Ibu bebaskan mau templatenya seperti apa. Kemudian salah satu anak saja pilih yang disepakati templatenya dengan teman-temannya.
Kemudian nanti kalian bagikan template itu ke semua anggota kelompok. Jadi anggota kelompoknya nanti mendapatkan link dari template Canva kalian. Kemudian nanti dikerjakan bersama-sama. Untuk saat ini kalian silahkan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Misalkan untuk kelompok yang paling dekat ya, kelompok 4 gitu. Kelompok 4 ada 3 topik, menjelaskan bahan berbahaya dan beracun. Itu bagiannya siapa? Misalkan kelompok 4 ini ada Yongki ya. Yongki bagian bahan berbahaya dan beracun itu apa saja sih? Ya, kemudian menguraikan klasifikasinya. Klasifikasinya apa saja sih? Mudah terbakar, gitu ya. Kemudian mudah meledak, kemudian bisa bersifat beracun. Klasifikasinya kalian jabarkan. Kemudian setelah itu menguraikan tahapan pengelolaan B3. B3 ini kan bahan berbahaya dan beracun. Jangan sampai bahan ini salah tempat penyimpanan, gitu ya. Salah tempat pembuangan, gitu. Jadi silakan kalian gali poin-poin ini dengan kelompoknya. Kalian tuangkan hasil diskusi di dalam PowerPoint. Oke, baik ya. Waktu untuk mengerjakan proyek ini ya totalnya adalah 60 menit ya. Jadi nanti kalian selesai itu jam untuk ini saja ya, maksudnya kita jangan sampai jam 9 kurang 5 menit. Kalau bisa jam 8.45 kalian sudah sudah selesai. Nanti Bu Tami sambil terus keliling ke kalian memantau apakah progres proyek kalian seperti apa. Seperti itu ya. Monggo silakan kalian bisa langsung untuk melingkar bersama dengan kelompoknya untuk bisa menyelesaikan proyek ini bersama-sama.
kerjain lewat punya muka ya Pak. Bagianmu sudah selesai, bisa ngerasain Oh sudah ada nyoba. Terus sudah nyoba yang apa namanya untuk meditate supaya formatnya rata-rata gitu. Temper tenang itu sudah belum. Belum ya. Kita kasih contoh satu ya. Misalkan aku punya ya. Bisa dilihat ya. Ini contohnya yang menguraikan cara pengumpulan sertifikat ya. Iya. Orang kali. Gitu kan, teksnya tidak oh saya coba kita kan kita berarti sama ya. Bisa nanti tangannya sudah sampai yang pakai F, G sampai L ya. Oke baik ya, sudah selesai. Oke baik, sudah selesai waktunya untuk diskusi kelompok. Jadi kita sudah masuk untuk persiapan presentasi ya. Coba perhatiannya Mas Mbak, bisa ke depan semua. Nanti Bu ajarkan bagaimana sih mentransfer file yang sudah kalian kerjakan. Ya kan, tadi kalian kan sudah mencoba kolaborasi dengan menggunakan berbagi link gitu ya. Berbagi link dengan teman-teman anggota kelompok kalian. Kemudian kalian itu sudah jadi gitu ya, proyek-proyeknya sudah jadi. Kemudian bagaimana mentransfer file yang sudah kalian kerjakan kepada guru atau kepada orang lain gitu ya. Di sini Bu Tami menggunakan ada aplikasi TeamViewer, jadi Bu Tami mirror HP laptop gitu, jadi supaya persepsinya kita sama, ya kan, caranya sama. Karena kemarin sempat kita tutorial pakai laptop, tapi kalian fiturnya kok tampilannya lain gitu ya. Ini Bu Tami mencoba menggunakan aplikasi TeamViewer, jadi mirroring antara HP dengan laptop, kemudian kalian bisa lihat tampilan antara HP dengan HP gitu ya. Oke, bagaimana sih cara mengirim atau mentransfer file gitu ya? Oke, ini Bu Tami kasih contoh ya, nomor 1 ya. Bu Tami kasih contoh, ini ada file dalam format PPT atau PowerPoint gitu ya, atau apapun dalam file format apapun sebenarnya. Cara mentransferkannya itu caranya sama. Bisa kalian lihat ya, ini Bu Tami punya file. Kemudian untuk mengirimkannya, kalian bisa lihat di pojok kanan atas. Pojok kanan sebelah atas ya, sambil dilihat satu kelompok satu saja ya. Bu Tami minta yang tadi urutan paling atas saja yang mengirim gitu ya. Terus nanti misalkan kelompok 1 tadi ada Anggun gitu ya, kelompok 2 Azila, betul. Kelompok 3 ada Irfa, kelompok 4 ada Naum. Itu saja ya, perwakilan kelompok saja yang mengirim. Nanti kita lihat filenya tertransfer ke akunnya Bu Tami gitu. Cara mengirimkannya, kalian pilih satu menu di pojok kanan atas, bentuknya seperti tanda panah ke atas, itu ya. Kamu klik itu, ya akan keluar pop-up seperti ini ya. Ya kan, di bagian bawah akan keluar gitu informasi. Kemudian kalian salin tautan nih,
bawahnya Wilujeng 161@guru.smk. Ketemu? Ketemu nggak? Wilujeng yang Wilujeng 161 iya benar. Yang emailnya bawahnya Gmailnya itu wilujeng161@guru.smk.belajar.id. Dikirim ke situ coba. sudah Sudah dikirim. Oke. Kami akan cek di notifikasi handphone kami ya. Oke baik ya. Karena kita waktu sudah jam 8. Sorry mohon maaf jam 9. Jadi kita nggak mungkin tunggu kelompok 1 ini masih ada kendala untuk pengiriman. Kita mulai saja untuk presentasi ya. Kita mulai dari kelompok-kelompok yang sudah kirim. Jadi kita sepakati ini ya Mas Mbak. Perhatian dulu. Nanti ketika kalian presentasi, waktu presentasinya hanya 15 menit. Ya, mulai dari kalian membuka presentasi, kemudian kalian paparan terkait dengan topik yang kalian sudah diskusikan, ya. Kemudian nanti kalian tutup presentasi itu. Kalau masih ada waktu, monggo silakan kalian bisa buka sesi tanya jawab. Ya, jadi sudah termasuk sesi tanya jawab itu adalah 15 menit per kelompoknya. Ya, karena kalian ketepatan waktu itu juga salah satu aspek yang ibu nilai. Jadi jangan melebihi dari 15 menit. Itu ya. Oke. Untuk kelompok 2 sudah siap ya. Kelompok 2 dulu maju karena kelompok 1 masih ada kendala ini pengiriman belum sampai juga. Nanti ada dari cari aturan lain. Oke, untuk kelompok 2 monggo silakan kalian memposisikan diri ke depan. Mbak siapa namanya? Nazila dan teman-teman monggo silakan bisa ke depan. Sini dulu Mbak, nanti jamnya ada. Ini saya sini ke depan sini. Ya. Ini kalau dua kan mau presentasi ke situ. Oke, baik ya. Untuk kelompok 1, 3, dan 4 diperhatikan presentasi dari teman kita dari kelompok 2. Nanti kalau ada yang kalian belum pahami, mau kalian tanyakan dan masih ada waktu, silahkan kalian ajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Gitu ya. Ya, oke, mau silakan aku dan tempat ibu bersilakan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang metode pemisahan campuran. Kromatografi adalah sebuah teknik dalam penelitian yang digunakan untuk memisahkan komponen campuran menjadi bagian-bagian partikel penyusun komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk melakukan pemurnian terhadap sebuah komponen campuran dengan melihat karakteristiknya seperti ukuran, massa, bentuk, dan lainnya. Contoh kromatografi dalam kehidupan sehari-hari adalah memisahkan satu warna pada tinta. Kristelisasi adalah proses pemisahan suatu campuran yang didasarkan pada perbedaan titik-titik dan tekanan fisik nilai. Contoh destilasi adalah kehidupan sehari-hari adalah pemurnian minyak tanah menggunakan air. Sejauh ini apakah ada yang akan ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2 terkait dengan topik metode pemisahan campuran? Bisa berdiri Mbak Irfa, berdiri, sebutkan nama, kemudian pertanyaannya apa, gitu ya.
Kemudian untuk kelompok ini masih ada waktu 10 menit. Untuk kelompok 2 ditampung dulu pertanyaannya. Kita berikan 2 kesempatan untuk pertanyaan dulu ya. Tampung dulu, ada yang catat pertanyaannya apa. Kemudian monggo silakan kalian diskusikan untuk memberikan jawaban yang terbaik untuk kelompok yang lain. Ya, silakan. Saya komentar materi, misalnya tentang materi kelompok 2, yaitu apa saja contoh dari destilasi. Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Di Syarifah bisa berdiri ya? Kenalkan nama, kemudian pertanyaannya apa? Nama saya Sarifah dari kelompok 1. Ini saya apa contoh penulisan campuran skala filtrasi. Satu lagi, silakan. Saya dari kelompok 4. Atas nama Apa ya terakhir? Pertanyaan apa tujuan dari pemisahan? pertanyaannya apa? Apa tujuan dari metode pemisahan? Ini apa tujuan metode pemisahan dari yang mana? Ada beberapa metode pemisahan, ada ekstraksi, ada filtrasi, yang menanyakannya bagaimana? Diperjelas. Apa untuk semuanya? Boleh semuanya. Oh, silakan. Silakan kalian berdiskusi untuk 3 pertanyaan ini, ya. Diskusi, kemudian silakan kalian kalau memang sudah ada jawabannya, kalau sudah mengetahui, langsung jawab aja, nggak masalah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa saja contoh destilasi? 1. Memurnikan minyak tanah. 2. Membuat gas cair dari udara. 3. Pembuatan alkohol. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Nah, untuk penanya sudah cukup? Ya, cukup? Sudah ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa contoh campuran filtrasi? Yaitu memisahkan ampas kopi dengan air kopi menggunakan serat filter. Kedua, penyaringan air keruh untuk mendapatkan air bersih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa tujuan dari metode pemisahan? Untuk mendapatkan senyawa yang murni sehingga dapat dilakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Gimana untuk kelompok 1 dan kelompok 4? Sudah cukup jawabannya? Sudah cukup ya, jadi metode pemisahan campuran tujuannya untuk mendapatkan senyawa yang murni gitu ya? Oke, ya. Ada lagi yang mau ditambahkan dari kelompok 2? Cukup, cukup ya? Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, silakan bisa ditutup dengan hasilnya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau yang lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok, kemudian kalian sudah mulai menuangkan hasil diskusi dalam PowerPoint gitu ya. Kebetulan kita menggunakan Canva for Edu, jadi membantu sekali dalam waktu singkat kalian bisa menyelesaikan suatu proyek, walaupun kalau tadi kita lihat masih ada kekurangan ya, masih kekurangan, kita evaluasi bersama. Oke baik, sekarang begini, yang pertama ya, yang kita evaluasi dari hari ini, belajar hari ini, yang pertama terkait dengan diskusi kelompok, ya. Oke, diskusi kelompok alhamdulillah terfasilitasi dengan aplikasi Canva, ya kan? Jadi kalian masing-masing bisa membantu, bisa berkontribusi dalam proses pembuatan project PowerPoint, ya. Itu yang terkait dengan diskusi, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan konten materi, ya kan? Konten materi tadi kan masing-masing kelompok sudah ibu bagi ya. Dari kelompok 1 topiknya tadi adalah klasifikasi zat berdasarkan wujud dan komposisinya. Oke, nanti masing-masing minta kesimpulan dari tiap-tiap kelompok ya, disiapkan. Oke, kelompok 1 tadi untuk klasifikasi zat, kemudian kelompok 2 tadi metode pemisahan campuran, kelompok 3 tadi apa? Sifat? Ya, pengukuran sifat fisika dan kimia. Kemudian kelompok 4 tadi bahan berbahaya. Ya, bahan berbahaya dan racun. Oke. Dari masing-masing topik Ibu lihat poin-poinnya semuanya sudah muncul di PowerPoint. Ya, poin-poinnya sudah muncul. Tadi kan kami sudah minta misalkan kelompok 1, kelompok 2 ada poin-poinnya harus dimunculkan di PowerPoint. Sudah muncul itu? Ya, sudah muncul. Kemudian yang kedua terkait dengan konten. Ya, masih terkait dengan konten. Jadi yang Ibu lihat terkait dengan konten, kalian belum memaksimalkan dari grafisnya. Contoh misalkan limbah B3 tadi yang Ibu lihat ada gambar yang masih sama. Misalkan karsinogenik dengan mutagenik itu gambar logonya masih sama. Itu nanti perlu bisa diganti untuk diperbaiki. Karena Ibu lihat kita kan waktunya sebenarnya sangat pendek sekali, ya kan? Sangat pendek. Kemudian untung saja kalian terbantukan dengan Canva, cuma memang karena waktunya cuma 40 menit, jadi kalian mungkin tadi kurang waktu untuk menambahkan grafis-grafis yang sesuai gitu ya. Ya, jadi untuk kedepannya kalau kalian ada tugas dalam bentuk PowerPoint, silakan ditambahkan grafis yang mendukung topik yang disampaikan. Ya. Tadi beberapa dari kelompok 1 kami sudah lihat, misalkan ada klasifikasi berdasarkan wujudnya sudah ditambahkan ada gambar-gambar yang mendukung gitu ya. Tapi tadi ada kelompok yang sudah menggunakan grafis, tapi grafisnya mungkin karena waktunya sudah sangat mepet, akhirnya grafisnya tinggal copy paste. Itu bisa diperbaiki untuk nanti kelompok 4. Sekarang kita mulai kesimpulan untuk kelompok 1. Bisa disimpulkan hari ini kita belajar tentang klasifikasi zat berdasarkan wujud dan materi. Bisa diwakilkan oleh satu anak? Ya, ambil ya. Atau Amdan? Oke, boleh Amdan. Gimana kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa terkait dengan klasifikasi zat dan materi? Bisa perwakilan siapa saja? Bisa Syarifah atau Anggun? Nanti zat dibagi berdasarkan wujudnya, dibagi jadi 3 ya. Apa saja? Zat padat, zat cair, zat gas. Kemudian berdasarkan komposisinya apa saja? Ada unsur, ada senyawa, dan campuran. Campuran pun tentu dibagi lagi ya. Ada campuran apa Mbak, Mas? Tadi sudah mendengar paparan campuran ada apa saja? Ya, homogen dan heterogen. Oke, itu untuk topik 1. Kemudian untuk topik 2 terkait dengan metode pemisahan campuran. Bisa disimpulkan apa itu metode pemisahan campuran? Dari kelompok 1, kelompok 2 dulu ya, nanti yang lain boleh menambahkan. Tentang bentuk dan fungsi dari metode pemisahan campuran. Yang pertama adalah kita mengetahui tentang prinsip dekantasi, filtrasi, absorpsi, kristalisasi, sublimasi, ekstraksi, kromatografi, destilasi. Ya, jadi metode pemisahan campuran adalah suatu teknik untuk memisahkan suatu campuran sehingga kalian nanti bisa mendapatkan senyawa murninya. Tadi bermacam-macam cara atau teknik ya. Dengan
dengan cara tadi ya, dekantasi, filtrasi, kemudian apa lagi tadi Mbak? Absorpsi, kemudian kristalisasi, sublimasi, ekstraksi, kromatografi, destilasi. Jadi metode atau teknik ya untuk memisahkan suatu campuran sehingga didapatkan senyawa murninya. Oke, itu topik untuk kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 tadi apa? Pengukuran sifat fisika dan kimia. Oke. Bisa disimpulkan salah satu Irfa atau Salsa? Sifat fisika apa, sifat kimia apa? Kemudian contohnya misalkan. Oke. Atau dari kelompok yang lain mau membuat kesimpulan dari paparan kelompok kita nggak apa-apa. Sifat fisika dulu apa, sifat kimia apa? Sifat fisika adalah sifat manusia yang dapat diamati, diukur atau dirasakan oleh panca indera tanpa mengubah zat-zat yang menyusul. Sedangkan sifat kimia adalah sifat zat yang berkaitan dengan kemampuan suatu zat untuk bereaksi atau mengalami perubahan. Oke, jadi kalau sifat fisika itu bisa diukur ya, bisa dilihat menggunakan panca indera begitu ya. Kalau sedangkan sifat kimia adalah suatu sifat ya, betul, dilihat dari perubahan komposisi ya, sehingga terbentuklah senyawa baru. Itu adalah sifat kimia. Contohnya sifat fisika apa saja Mbak? Sifat fisika, contohnya apa saja? Ukuran, massa jenis, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik, larutan. Oke, kemudian sifat kimia, reaktivitas, toksisitas, derajat pH atau pH. Oke, untuk kelompok 3 cukup ya. Kemudian untuk kelompok 4 terkait dengan B3, apa yang bisa disimpulkan dari B3 ini? Bahan berbahaya dan beracun adalah zat atau bahan-bahan yang memiliki potensi merugikan bagi kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan. Ya, suatu bahan yang berpotensi walaupun jumlahnya sangat sedikit tapi berpotensi bisa membahayakan lingkungan, baik makhluk hidup maupun lingkungan, gitu ya. Kalian ibu minta karena selama pembelajaran pasien ini hampir 4 jam ya, kalian sudah menuangkan hasil diskusi, kemudian mendengarkan paparan dari teman-temannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ibu minta kalian mengerjakan suatu soal gitu ya, untuk menguji kemampuan atau pemahaman kamu terkait dengan topik bahasan hari ini. Oke, ibu kirim linknya ya, itu soalnya dalam bentuk literasi numerasi. Kita waktu mengerjakannya adalah 20 menit gitu ya, berarti sampai dengan jam 10.33. Kan silakan bisa dimulai dari sekarang. Kemudian untuk sebelum mengakhiri, ibu minta bantuan kalian untuk memberikan masukan selama pembelajaran hari ini. Ya, masukannya apa sih? Misalkan kelas pembelajaran ini seperti apa? Atau Bu Dami menyampaikannya kurang jelas atau suaranya kurang terdengar? Monggo silakan bisa kalian menuliskan itu. Ya, kalian tuliskan untuk hari ini pembelajarannya yang kalian peroleh apa saja, kemudian yang kurang dari hari ini apa, ya, untuk apa sih, untuk perbaikan pertemuan berikutnya, untuk perbaikan apa, perbaikan dari Bu Dami dan juga perbaikan untuk proses pembelajaran. Oke, ibu kirim linknya ya, dalam bentuk link, jadi bukan kertas. Makanya ibu lihat kalian sudah mulai menyopek kertas enggak hari ini di paperless gitu ya.
Jadi minta tolong diisi ya. Kita tutup ya. Hari ini banyak sekali yang sudah kalian pelajari bersama dengan teman-teman kalian. Untuk hari ini ya, banyak sekali yang sudah kalian pelajari. Dimulai dari Canva untuk kolaborasi, ya. Kemudian materi yang tadi terkait dengan klasifikasi materi itu juga dipecah-pecah. Banyak sekali yang hari ini, walaupun tidak langsung kalian pelajari, tapi kalian mendengar dari kelompok lain, gitu ya. Oke, untuk hari ini merasa cukup, tapi untuk minggu depan, untuk persiapan minggu depan, yang perlu kalian persiapkan ya, kita minggu depan akan belajar tentang perubahan zat dan materi. Kalau tadi hari ini kita belajar tentang klasifikasinya saja, maka untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang perubahan zat dan materi. Nah, untuk hari ini Ibu rasa cukup, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ibu akhiri untuk pertemuan hari ini kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.